Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mulai belajar tema 7, indahnya keberagaman negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mari kita mulai pembelajaran keempat. Kita belajar menggali informasi teks melalui ide pokok, ya, tradisi batik di Indonesia. Muatannya bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Mari kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Mari kita mulai halaman 98. Nah, ide, ya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada setiap paragraf teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ini motif batik, ya, bagus banget, ya. Coba kalau kita lihat ibu kita, nenek kita pakai batik, ya, bagus. Baik, mari kita baca teks berikut. Tradisi batik di Indonesia. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Batik memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun, batik tidak hanya terdapat di Pulau Jawa. Di sebagian besar wilayah Indonesia juga terdapat batik. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Sebagai budaya Indonesia, setiap lembar kain batik, ya, menyimpan jejak sosial, budaya, dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofis kehidupan sosial dan budaya di wilayah tertentu. Paragraf ketiga. Batik bukan sekedar seni lukis di atas media kain. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Kini, batik pun telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Kita pun perlu melestarikannya agar identitas bangsa kita tidak hilang. Melestarikan batik tidak hanya dengan cara menggunakannya, tetapi juga memahami makna
dan filosofi di balik motif dan ragam kain-kain batik tersebut. Baik, kita sudah baca teksnya. Ini ada UNESCO. Apa itu UNESCO? United Nations Educational, Science and Culture Organization. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN itu United Nations, jadi seluruh dunia negara bikin persatuan, namanya UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini bidang lembaga yang mengurusi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Nah, budaya kita sudah diakui oleh UNESCO, batik adalah budaya Indonesia. Baik, kita buka halaman 99. Ya. Tentukan ide pokok masing-masing pada paragraf teks tersebut. Coba lihat Dede Alfian. Paragraf yang pertama, coba dilihat. Apa ide pokok di paragraf pertama? Iya. Ide pokok paragraf pertama ada di baris kelima. Nah, apa? Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Bagus. Coba digarisbawahi. Baik, selanjutnya coba Khosi, paragraf kedua. Ide pokoknya paragraf kedua apa? Ya, paragraf kedua, ide pokoknya terdapat dalam selembar kain batik menyimpan jejak sosial, budaya. Itu baris ke 5 sama, baris ke 5 ya. Menyimpan jejak sosial, budaya, dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofis kehidupan sosial dan budaya di wilayah tertentu. Jadi ada batik di Pekalongan, ya, kemudian batik Cirebon, masing-masing punya cerita sosial budaya masing-masing, ya. Coba Inaya, paragraf 3, ide pokoknya apa? Paragraf terakhir. Iya, paragraf terakhir, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, itu dari baris pertama ya, kalimat kedua. Coba digarisbawahi. Batik itu telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Jadi batik itu asli Indonesia. Makanya kita anak sekolah dari SD sampai SMA itu menggunakan batik pada hari Rabu sampai Kamis. Selanjutnya, susunlah ide pokok tersebut ke dalam satu paragraf sehingga menjadi sebuah informasi baru. Oke, kita susun ya. Informasi tentang tradisi batik di Indonesia. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Selembar kain batik menyimpan jejak sosial budaya dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofis kehidupan sosial dan budaya di wilayah tertentu.
Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Baik, selamat mengerjakan tugasnya di halaman 99. Kalian sudah belajar mengenai mencari informasi yang melalui ide pokok dalam setiap paragraf. Baik, kita tutup pelajaran bahasa Indonesia kali ini dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.